Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana keadaan suasana hati saudara hari ini? Apakah suasana hatinya sedang dalam keadaan senang? Atau mungkin saat ini hati saudara sedang dalam kacau balau? Mungkin hati saudara saat ini dipenuhi dengan rasa amarah, dipenuhi dengan rasa cemburu, dipenuhi dengan rasa kebencian, atau mungkin hati saudara saat ini sedang terluka oleh orang-orang di sekitar saudara. Alkitab mengatakan, hati adalah sumber kehidupan. Sumber dari perasaan, sumber dari pikiran, dan juga hati adalah sumber dari kehendak. Di dalam Amsal 27 ayat 19 mengatakan, hati adalah cerminan manusia itu sendiri. Baik atau buruknya seseorang itu ditentukan oleh hati. Jadi, kalau hati kita baik bisa terlihat kepada orang lain. Demikian juga kalau hati kita jahat bisa terlihat kepada orang lain. Hati bisa membawa kita kepada dua hal kehidupan. Yang pertama, kalau hati kita dalam keadaan baik, biasanya apa yang di dalam hati bisa kita keluarkan lewat ekspresi kita, lewat tindakan kita, lewat perkataan kita. Pasti kalau sumbernya adalah yang baik, kita juga akan mengeluarkan yang baik. Baik itu dalam perkataan, kita akan mengeluarkan perkataan yang bisa membangun orang lain. Kita akan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Tetapi yang kedua, ketika hati kita sedang tidak baik, yang kita keluarkan juga adalah yang tidak baik. Karena hati tadi sumber kehidupan. Jadi kalau hati kita sedang tidak baik, kalau hati kita dipenuhi rasa kebencian, pasti yang keluar juga adalah kebencian. Kita akan membenci siapapun orang yang tidak kita senangi. Ingat, hati yang jahat itu bisa membawa kepada kebinasaan. Bahkan sering sekali ada kejadian yang sudah terjadi saat ini. Saudara pun ketika dia sudah memiliki rasa kebencian, rasa ingin melakukan satu kejahatan kepada orang itu, saudara kandung pun bisa saling membunuh. Oleh karena apa? Hatinya tidak baik, karena hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita ingin hidup, kehidupan kita itu terarah ke hal yang baik. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Ketika kita menjaga hati kita, menjaga hati bukan berarti kita memagar hati kita, tidak. Tetapi kalau ketika ada orang yang bisa melukai kita, tetapi kita mencoba datang kepada Tuhan, kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku terluka dengan orang-orang di sekitar saya. Pasti Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan menenangkan hati kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika yang kita rasakan, orang lain melukai kita, itu bisa membawa kebencian dalam diri kita. Itu suatu pengalaman bagi kita. Kenapa? Oh ternyata, kalau ketika saya melakukan hal ini, itu bisa melukai orang lain. Jadi jangan pernah kita melakukan itu kepada orang lain. Karena kita mulai dari diri kita sendiri. Itulah dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya apa? Ketika kita sudah mampu menguasai hati kita, maka kita akan mampu mengeluarkan hal yang baik kepada orang lain, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalaupun mungkin saudara yang diberkati Tuhan, sampai saat ini masih ada kepahitan dalam diri kita, di dalam hati kita, masih dipenuhi amarah, kebencian, rasa cemburu yang begitu dalam, luka yang begitu sangat mendalam. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu bersedia menerima kita. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kita untuk bisa mengampuni orang yang melukai hati kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, hati adalah sumber kehidupan. Jika hati kita baik, jika sumber kehidupan kita baik, maka kita akan hidup secara rohani. Kita akan hidup secara jasmani. Karena hati ditentukan oleh Tuhan. Kalau hati kita baik, hidup kita akan menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.